Apa itu sepak bola? Diperlukan jawaban yang objektif tentunya. Dan sepak bola yang kita kenal selama ini terdiri dari teknik, taktik, fisik, mental. Di dalamnya ada beberapa komponen. Pada teknik, ada dribbling, passing, control, shooting, heading, dan lain-lain. Taktik, di dalamnya ada menciptakan ruang, berlari menciptakan ruang, menekan, perpindahan cepat posisi pemain, dan lain-lain. Pada komponen fisik ada daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelentukan, koordinasi, dan lain-lain. Dan di dalam mental ada motivasi, harga diri, fokus, konsentrasi, dan lain-lain. Pengelompokan tersebut jika dilakukan pendekatan di dalam suatu latihan maka dinamakan pendekatan terisolasi. Artinya, di dalam latihan komponen-komponen tersebut dilatih secara terpisah di dalam setiap program latihan. Bagaimana dengan aksi di dalam sepak bola? Contoh, aksi di dalam sepak bola, pemain A passing ke pemain B. Setelah itu, A berlari mencari ruang untuk mendapatkan passing kembali untuk mencetak gol. Jika latihan dan pendekatan fokus pada salah satu komponen, apakah bisa mencapai tujuan bermain sepak bola secara baik? Kenyataannya, tujuan bermain sepak bola adalah untuk menang. Cetak gol lebih baik daripada kebobolan. Cetak gol dilakukan tentu dengan cara menyerang. Menyerang di dalam prosesnya, tim akan membangun serangan untuk mencetak gol. Di dalam membangun serangan, dilakukan dengan banyak cara. Dribbling, passing, kontrol, heading, membuka ruang, berlari untuk membuka ruang. Dan mencetak gol bisa dengan cara shooting heading. Proses semua itu disebut aksi-aksi dalam menyerang. Kebobolan dihindari dengan cara bertahan. Bertahan di dalam prosesnya, tim akan mengganggu tim lawan membangun serangan dan mencegah lawan untuk cetak gol. Press build up bisa dengan melakukan pressing, marking, covering, dan lain-lain. Dan untuk prevent goal, bisa melakukan tackling, blocking, dan lain-lain. Proses semua itu disebut aksi-aksi dalam bertahan. Menyerang berubah menjadi bertahan, atau dari bertahan berubah menjadi menyerang. Proses itu disebut dengan transisi. Maka, sepak bola seperti ini dinamakan pendekatan holistik. Mengapa holistik? Di dalam proses cetak gol diperlukan aksi-aksi di saat membangun serangan. Sekarang kita lihat di saat build up play. Di sini ada teknik passing dan ada taktik berlari untuk membuka ruang. Aksi ini membutuhkan akurasi passing, kecepatan passing, lalu keberanian dan komunikasi. Dan di saat berlari akan membutuhkan oksigen. Kemudian menerima bola, mencetak gol, dan menang. Semuanya itu menjadi satu elemen, teknik, taktik, fisik, dan mental. Proses tersebut harus melalui latihan dengan aksi sepak bola adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Jadi, pendekatan holistik adalah pendekatan yang mencakup seluruh komponen pada suatu latihan, pada attack, transisi defense, ataupun sebaliknya. Luis Milla, pemain Indonesia, memiliki teknik individu yang hebat, tetapi mereka tidak bisa mengaplikasikan tekniknya ke dalam permainan tim. Mengapa? Karena selama ini kita melakukan pendekatan terisolasi dengan latihan terisolasi. Latihan terisolasi memisahkan latihan berbagai komponen sepak bola menjadi berdiri sendiri. Latihan teknik, taktik, fisik, mental. Padahal sepak bola membutuhkan aksi sepak bola karena diperlukan untuk tujuan mencetak gol. Pelatih melatih tim untuk passing berhadapan. Contoh latihan passing dengan passing berhadapan. Apakah melatih komunikasi? Apakah melatih keputusan, posisi, timing, arah, kecepatan? Akhirnya, latihan passing untuk passing bukan latihan passing untuk aksi menyerang. Mengapa latihan holistik lebih cocok untuk sepak bola?
Pilihan ini bukanlah sekedar pilihan subjektif, melainkan pilihan yang juga dilandasi oleh argumen teoritis yang valid. Daniel Cole, di dalam bukunya The Talent Code, menjelaskan perbandingan proses otak bekerja saat melakukan aktivitas golf dengan aktivitas sepak bola. Di dalam olahraga golf, kesuksesan dinilai dari keindahan dan kebenaran, bukan dari tujuan. Di dalam sepak bola, kesuksesan tidak ditentukan oleh keindahan dan kebenaran geraknya, tapi pada pencapaian tujuannya. Itu sebabnya, sepak bola tidak mengenal teknik ideal, melainkan teknik fungsional. Aktivitas golf membutuhkan konsis sirkuit skill, di mana merekonstruksi gerakan teknik menjadi fondasi perform ideal. Sedangkan sepak bola membutuhkan fleksibel sirkuit skill, di mana kemampuan mempersepsi perubahan situasi dan kecepatan di saat mengambil keputusan menjadi fondasi perform ideal. Untuk itu, pemain golf membutuhkan latihan dalam situasi konsisten secara berulang-ulang. Repetisi statis adalah kunci sukses. Sebaliknya, pemain sepak bola membutuhkan latihan dalam situasi dinamis secara berulang-ulang. Repetisi dinamis kompleks adalah kunci sukses. Aksi sepak bola ada elemen teknik, elemen taktik, elemen fisik, dan elemen mental. 1. Melatih sepak bola adalah melatih attacking, transisi, defending. Jadi kita lihat tim berwarna merah, saat attacking, pemain melebar posisinya 1-4-3-3. Jika bertahan, merapat menjadi 1-4-1-4-1. Itu formasi belajar. Lalu 2, melatih attacking, build up, scoring. Saat melatih build up, membangun serangan dimulai dari belakang untuk dialirkan ke tengah, lalu menuju ke depan dan cetak gol, scoring. Pada 3, melatih defending, adanya press build up dan prevent goal, mencegah lawan membangun serangan. Kita lihat merah mendatangi pemain lawan bola untuk build up-nya, dan prevent goal, mencegah lawan shooting ke arah gawang atau mencetak gol. 4, melatih build up, scoring, dan press build up atau prevent goal. Di situ adanya juga latih aksi-aksi sepak bola dalam fase tersebut. Jadi tidak secara terisolasi, tetapi melainkan menggunakan secara holistik. 5, melatih komunikasi, keputusan, eksekusi tempo tinggi 90 menit dalam tiap aksi sepak bola. Jadi ketika 11 lawan 11, semua itu harus terkompleks. Bagaimana komunikasi, keputusan, eksekusi, dan tempo tingginya. Karena 4 elemen ini mencakup jadi satu di situ. Jadi, melatih sepak bola itu dengan pendekatan holistik. Dan melatih sepak bola itu melatih attacking, transisi, defending. Terima kasih.